pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita serukan. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati kita serukan. Layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Minta izin dari Bapak Aaron. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin mengalami pengalaman baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hadirat-Mu, lewat urapan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Engkau layak menerima pengagungan kami. Engkau layak menerima pujian kami. Karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau penuhi dengan urapan-Mu, Engkau penuhi dengan kuasa-Mu, sehingga semua kami yang ada di tempat ini dilawat oleh Allah. Karena di dalam pujian ada mujizat, di dalam pujian ada luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang terlibat, kiranya ada dalam urapan Allah. Engkau urapi setiap mereka Tuhan, sehingga Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Teman-teman kami yang dalam perjalanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau percepat langkah mereka untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sukacita boleh angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Karena hanya dengan Tuhanlah kita masih boleh ada sampai saat ini. Dan kita mau membawa hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Denganmu Tuhan. Haleluya.
dapat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita akan masih memuji nama Tuhan. Kita mau serukan atas nama Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kami, amin. Haleluya. Bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Amin. Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari kita masukkan Tuhan Yesus baik sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me, Haleluya. Terima kasih. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita tetap membuka hati kita lebih lebar lagi untuk dapat menerima kebenaran firman itu. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang sangat baik, yang selalu berserta dengan hidup kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap penyertaan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus.
Mari setiap jemaat makin berdiri, kita akan nyanyi. Ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Ku tidak Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat baik Yesus. Kau Allah yang sangat baik ya Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin semuanya hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan kiranya Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi kebutuhan bagi setiap pribadi kami Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang akan
persembahan, setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, ataupun dalam yang mereka lakukan. Tuhan yang sertai dan lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
berikan kekuatan, kemampuan bisa melewatin semua itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Mari kita membaca Yeremia passalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Bisa di kiri, bisa di kanan, dua-duanya ada, saudara. Oke. Sudah dapat atau bisa ikutin di depan? Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Allah, saya bacakan, saudara dengar, ikutin di hati. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang tiada berpenduduk. Ya, negeri asing yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan, sebenarnya saya mau bicara tentang berbahagialah orang yang diberkati Tuhan. Lalu saya tertuju kepada Mazmur pasal 1. Jadi ini seri khotbah ini 3 minggu berturut-turut tentang gimana sih sebenarnya orang yang mengalami. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang ini ayat 7 mengandalkan Tuhan. Sama dengan Mazmur 1 ayat 1 saudara ya. Tetapi ketika saya belajar Mazmur 1 itu saudara, sebenarnya khotbah Mazmur 1 ini, mungkin nanti minggu depan. Saya ngelihat itu cerita di Mazmur 1, apa dia bilang ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri bersama orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang diberkati kemudian dia tulis tentang hal-hal yang menyangkut bagaimana sikap kita terhadap pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ketika saya melihat bahwa orang yang diberkati menurut Yeremia 17 yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan itu diberkati Tuhan. Tetapi ternyata ini tidak boleh kita bicarakan di sini. Karena ternyata Alkitab selalu menunjuk dulu perintah negatifnya baru kemudian hal positif. Jadi saudara-saudara lihat ayat 5 ayat 6 itu mengarah kepada apa sebenarnya yang Tuhan mau buat bagi orang percaya. Yaitu diberkati. Tapi sebelum orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Tuhan itu diberkati, dia memberi peringatan kita di sini. Karena inilah yang menjadi sandungan orang waktu mau diberkati tapi tidak melihat kondisinya. Sama dengan Mazmur 1. Nanti saat berkati kita bicara Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ingin mulai di sini dulu karena ini yang menjadi batu sandungan orang berdoa harap diberkati Tuhan. Tapi dia lupa tentang kondisi hidupnya di ayat 2 ayat ini, ayat 5 ayat 6. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ekstrimnya kalau ini saya kasih judul hidup yang terkutuk. Nggak enak sekali nggak mau didengar. Hidup kok terkutuk saudara. Tapi saudara-saudara, kutuk dan berkat itu sama dengan Taurat dan rahmat. Sama-sama jalan bareng-bareng saudara. Seperti mata uang itu dua sisi saudara. Itu dimanapun pergi itu dua mata uang ada saudara. Jadi kita nggak bisa bicara berkat tapi kita nggak ngerti apa sebenarnya hidup dalam keadaan terkutuk saudara. Kita nggak bilang oh hidup saya terkutuk tapi kita lupa sebenarnya kita sedang diberkati Tuhan. Nah ini kita mau belajar hari ini. Nah hidup yang terkutuk. Bapak Ibu Saudara, kata terkutuk dalam bahasa Ibrani itu ditulis arur. Arur. Apa makna dari kata arur ini? Ada 3 menurut kata Ibrani. Kalau saudara ikutin bahasa Indonesia beda saudara. Bahasa Ibrani sama bahasa Yunani itu suka berbeda dengan terjemahan atau definisi dari bahasa Indonesia. Karena kutuk dalam bahasa Indonesia itu doa. Musibah, kecelakaan yang diakibatkan karena doa seseorang. Jadi kalau orang berdoa biarlah dia kena musibah. Itu kutuk katanya saudara. Sementara di Kristen nggak percaya begitu kan? Di Kristen kan nggak percaya bahwa kalau kita berdoa
datangkan kutuk buat orang lain, itu nggak berlaku. Dan iman Kristen melarang itu. Mendoakan orang supaya dapat kutuk. Nah, definisi Indonesia begitu. Makanya kita pakai definisi Alkitab. Apa itu terkutuk dalam kata Ibrani menurut Alkitab? Nah, ini kita mau belajar. Itu pertama, makna dari kata terkutuk adalah berada di bawah hukuman. Dan kedua, berada di bawah konsekuensi Allah. Bahwa hidup kita dengan Tuhan itu penuh konsekuensi. Jika A maka B itu konsekuensi. Jika C maka D. Hidup kita begitu saudara. Berada di bawah hukuman. Saudara, berada di bawah hukuman artinya apa? Bahwa orang itu sebenarnya ada dalam kutuk karena ada suatu pelanggaran hukum yang dia buat. Jadi bukan seperti definisi bahasa Indonesia. Bahwa kalau orang berdoa biar dia celaka di jalan, dapat kutuk. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, arur bahasa Ibrani yang kata terkutuk itu. Ketiga adalah hidup yang menjauh dari berkat Allah. Perhatikan, beda bukan? Jadi kalau saudara bilang saudara orang terkutuk itu celaka karena ada doa seorang, bukan saudara ya. Nah, kita sudah melihat bahwa bagaimana kita mau mengerti, mau digiring kepada hidup diberkati karena mengandalkan Tuhan, kita harus mengerti dulu ini. Bahwa kita harus menjauhkan diri dari keadaan terkutuk. Jadi kita sudah mengerti apa itu terkutuk. Terkutuk itu adalah berada di bawah hukuman, berarti di dalamnya ada terjadi pelanggaran hukum. Berada di bawah konsekuensi Allah, berarti Anda dikasih A maka B, Engkau alamin B karena engkau melanggar satu yang ditetapkan Allah. Sehingga konsekuensinya kita terima. Dan ketiga adalah kita jauh dari berkat Tuhan. Bila mana seseorang ada di bawah kutuk. Nah, kapan seseorang merasa dia ada di bawah kutuk? Nah, ini kita belajar. Pertama, orang itu mengandalkan manusia. Kita baca ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apapun alasannya, Alkitab sudah tegas mengatakan bahwa orang yang terkutuk pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Padahal secara tidak langsung hidup kita itu pasti mengandalkan manusia. Bohong kalau kita nggak ngandalin manusia. Benar nggak? Tanya anak-anak kita. Kalau di sekolah, dia ngandalin siapa untuk lulus? Kalau bukan orang tua, nggak mungkin. Cuman ini kita digiring apa? Untuk andalan utama kita siapa sebenarnya? Gitu. Kekuatan kita menaruh andalan itu kepada apa Bapak Ibu Saudara? Nah, bila orang mengandalkan manusia, di bawah kutuk karena mengandalkan manusia. Anda tahu apa itu mengandalkan? Mengandalkan apa itu? Mengandalkan. Mengandalkan dalam kata Ibrani itu disebut batach. Batah. Secara harafiah batah itu artinya apa? Percaya, bersandar, dan menaruh keyakinan. Saudara. Jadi ada nilai apa di kata mengandalkan? Ada nilai percaya. Jadi waktu kita mulai mengandalkan manusia, kita sebenarnya mulai menaruh apa? Percaya. Mulai meyakini. Nah, waktu terjadi kekuatan yang begitu berat mengandalkan manusia, ada satu pergeseran di sisi yang lain. Apa? Pengandalan akan Tuhan. Makanya kita ayat 78 kita nggak usah bicara dulu, diberkatilah orang ngandalin Tuhan. Karena dia pikir dia ngandalin Tuhan. Sebenarnya dia belum keluar dari cara mengandalkan manusia. Dan itu lebih berat, saudara. Kita pasti mengandalkan orang tua kita. Pasti Bapak Ibu Saudara. Ini suka kita pasti mengandalkan manusia. Tetapi kepada siapa yang lebih berat kita andalin, saudara? Oke? Nah, mana anak itu batas. Menaruh kepercayaan. Jadi kalau disimpulkan, batas itu artinya menaruh kepercayaan penuh dan bersandar kepada sesuatu sebagai sumber keamanan. Nah, ini saudara kondisi di mana seseorang ada di bawah kutuk. Menurut orang, menurut pengalaman berpikir kebanyakan orang bahwa seseorang punya andalan itu tidak masalah. Tidak masalah, saudara. Saudara cari kerja, kadang-kala kita cari koneksi dulu. Benar gak saudara? Bohong saudara. Kadang kita udah ada koneksi apa nih mau kerja di situ saudara.
Tetapi apakah dia andalan satu-satunya? Andalan yang sepenuh? Kalau saudara mulai berubah kepada Tuhan, mengandalkan itu. Karena gini, Tuhan juga suka pakai orang untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, amin? Percaya saudara. Tapi karena kalau, yang penting Tuhan aja, nggak perlu. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada kompromi-kompromi yang di bawah kendali Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena itu kadang-kadang Tuhan pakai jalur. Sama seperti waktu saudara pergi ke dokter. Saudara percaya nggak dokter yang mengerjakan saudara, yang mengobatin saudara? Tapi apakah engkau percaya dokter lebih dari mempercayai Tuhan? Tidak kan? Tapi dokter Tuhan kasih sebagai apa? Sebagai sarana saudara. Untuk menunjukkan bahwa kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong dokter yang menolong saudara. Oke. Di Alkitab ada beberapa contoh tentang mengandalkan manusia. Mari kita lihat. 2 Tawarik 16 ayat 7. Saudara, kalau saudara nggak bisa buka, ini versi saya pakai ini baru beberapa hari ini ya, beberapa kali pertemuan. Beda dengan JJ. Saya langsung buka di Alkitabnya. Oke, 2 Tawarik 16 ayat 7. Ya, bisa baca di sampingnya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu. Hanani ini kata pelihat itu seperti nabi yang punya karunia penglihatan. Jadi dia jangan karena pelihat itu siapa itu pelihat? Pelihat itu nabi saudara. Ya, oke? Paham saudara? Jadi yang datang kepada dia itu hamba Tuhan. Utusan Allah, nabi saudara. Kepada siapa? Kepada Raja Asa. Nah, melihat itu kepada Asa, Raja Yehuda katanya kepadanya. Perhatikan kata Hanani ini, kata hamba Tuhan ini kepada si Asa, Raja Yehuda itu. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Kita mau jelasin, kita mau baca jelas ayat ini, kita tambah ayatnya yang ke 8 dan 9. Perhatikan. Kita bacain dulu baru saya jelasin kenapa Hanani ngomong begitu sama Asa. Ayat 8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Siapa yang punya kereta berkuda sangat banyak? Orang Ethiopia dan Libya. Namun perhatikan, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Kata bersandar ini sama dengan kata mengandalkan. Coba perhatikan, Asa ditegur oleh seorang hamba Tuhan karena dia bersandar kepada Raja Aram. Kenapa dia bersandar kepada Raja Aram? Karena Bapak Ibu Saudara, ada perang saudara antara Yehuda dan Israel. Coba. Waktu dia rasa terancam oleh ancaman Israel, Yehuda ini panggil bantuan Aram. Aram ini musuh sebenarnya. Makanya Tuhan gak suka sama Asa ini. Kenapa mengandalkan manusia? Mengandalkan Aram. Makanya Hanani datang dan dia peringatkan Asa tentang apa? Ingat dulu Tuhan pernah mengerjakan sesuatu yang besar. Siapa? Tentara Ethiopia, orang Libya yang lebih besar jumlahnya daripada Israel yang mengancam. Coba Bapak Ibu Saudara. Berarti cara kita bersandar ada pada keputusan kita. Kadang bukan kepada musuh yang menyerang kita. Musuh yang menyerang kita gak begitu kuat. Tapi kita lupa kepada siapa kita mengandalkan. Saudara. Dulu kita menang dengan tantangan yang besar. Dulu kita kalahkan Ethiopia, kalahkan Libya dalam pertolongan Tuhan. Tapi ketika tantangan kecil datang kita lupa saudara. Kita mulai mengandalkan apa? Mengandalkan Aram. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Sebuah keputusan mengandalkan manusia ketika menghadapi masalah. Itu sebuah pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Enggak usah berdoa, berkati saya Tuhan karena saya mengandalkan Engkau. Itu omong kosong. Kalau sikap hati kita enggak tujukan kepada. Nanti kita lihat ya, mengandalkan Tuhan itu berproses di dalam hati kita. Oke? Karena ayat 9 ya. Ayat 9 belum kan?
Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk perhatikan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku. Siapa yang bodoh? Kenapa Raja Asa bodoh? Bersandar kepada manusia. Tuhan bilang hendaklah engkau arif dan bijaksana. Arif misalnya itu ketika kita memilih Tuhan lebih dulu. Bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tidak memilih Tuhan, bersandar kepada manusia, kita dikatakan bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang, ini engkau akan. Makanya hidup kita penuh peperangan. Penuh masalah. Kenapa? Bukan ada setan datang dalam kita. Kita tidak punya hati menetapkan pilihan siapa yang bisa bela hidup kita. Hidup kita penuh peperangan. Nggak tahu peperangan apa sama saudara. Tapi ini saudara, makanya kata saya bilang kan, saya mau khotbah Mazmur 1. Kalau Anda hadir besok, saya khotbah Mazmur 1. Tentang apa itu pohon yang ditanam. Tentang ditanam itu artinya apa? Di tepi aliran air, bukan di tepi sungai. Besok saudara datang, lihat apa arti di tepi aliran air. Tapi ketika saya belajar, kok sebelumnya Mazmur bilang, jangan duduk dengan pencemooh. Jangan berdiri dengan orang berdosa. Jangan ikut nasihat orang fasik. Loh, kok tentang orang-orang fasik? Ternyata itu keputusan kita benar dulu di hadapan Tuhan. Sama, kita Yeremia ini sebelum dia bilang diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Dia bilang dulu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah itu Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh sederhana. Kita itu dalam kekristenan belajar mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan. Kalau saya punya orang tua yang hebat, luar biasa. Ini kesempatan saya mengandalkan orang tua. Betul. Tapi kalau saya mengandalkan orang tua tanpa mengandalkan Tuhan, itu kebodohan buat hidup saya. Amin. Ada di sini yang bekerja banting tulang buat anak. Ada. Umum kita kan begitu. Karena ketika kita mati, selain ke siapa yang kita dapatkan hasil banting tulang? Anak. Betul gak saudara? Itu sama ketika Awan Datu bilang, saya mau kerja banting tulang buat Tuhan. Karena kebutuhan anak ada berkatnya tersendiri yang Tuhan kasih. Bahkan mungkin lebih besar dari yang Tuhan siapkan buat dia. Itu yang saya rekam dari kata Awan Datu saudara. Maka hidup kita apa? Sebenarnya fokus kepada Tuhan. Siapa di sini yang orang tua, aduh sudah payah ini. Tapi mengandalkan anak. Sama kan? Sama saudara. Tapi apapun andalan kita, jangan pernah itu menjadi prioritas utama. Andalin Tuhan supaya kita gak berlaku bodoh. Yang kedua coba lihat. Kita baca aja Yeremia pasal 31 ayat 1. Udah terklik edit. Saya kembali lagi saudara. Yesaya 31 bukan Yeremia. Ayat 1. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya. Yang begitu banyak. Saya ulang, saya perbaikin catatannya. Celakalah orang-orang yang pergi kemana? Ke Mesir. Untuk apa? Minta pertolongan. Berarti itu mereka gak lari sama Tuhan. Yang mengandalkan apa? Kuda-kuda. Ini sama dengan andalkan kekuatan. Yang percaya kepada apa? Keretanya yang begitu banyak. Karena Mesir, suatu kota peradaban yang lebih maju Israel belum ada. Mesir sudah sangat jadi negara kekuatan yang sangat besar. Jadi mereka sudah sudah menjadi kekuatan yang begitu diandalkan pada waktu itu. Coba, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Mereka itu disebut apa? Ayat pertama. Celaka. Siapa yang cari celaka? Kita sendiri. Waktu kita apa? Mulai mengandalkan Mesir.
Mesir kan bicara tentang dunia. Ini Israel yang bicara, yang dilihat oleh Yesaya, mulai mengandalkan pertolongan dari luar. Saudara, pertolongan dari luar jadikan akibat dari bagian awal Tuhan bekerja memberi pertolongan. Karena kalau Tuhan tolong kita, juga Tuhan utus orang kok sama kita. Benar gak saudara? Kalau saudara minta diberkati, mau bayar utang Tuhan, jatuh tempo nih. Tuhan gak kasih turun uang dari langit. Tunggu 1 karung, oh puji Tuhan. Ada ya. Kalau begitu kita akan jadi kuat berdoa. Biar gak kerja, nanti Tuhan jatuhin uang dari langit. Tung. Dan saya tahu yang paling banyak berdoa pasti Kiki. Haleluya. Tapi apa kita berdoa? Mana jalan Tuhan? Dan jalan Tuhan itu adalah memakai saudara kita, memakai orang tua kita, memakai anak kita, memakai tetangga kita, memakai jemaat, memakai siapa saja. Tolong kita. Tapi bukan itu yang kita jadi sandaran. Haleluya. Bohong, jangan andalin orang. Salah, andalin Tuhan. Orang adalah karya Allah untuk nolongin kita. Karena itu proyek Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Tapi kalau sudah cari Mesir, celaka hidup kita Bapak Ibu Saudara. Celaka. Boleh bilang amin sampai di sini sudah paham? Haleluya. Saya mau kembali lagi saudara. Oke. Jadi yang pertama mengandalkan siapa? Mengandalkan orang. Kalau di atas mungkin saya catat begini. Nih. Ini tentang orang lain. Orang mengandalkan manusia. Ini tentang apa? Tentang orang lain. Kita mengandalkan orang apa? Lain. Ini tentang orang lain. Mari kita lihat yang kedua. Apa itu orang yang hidup di bawah kutuk? Perhatikan ini. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Kan ayat 5 bilang apa? Mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Ayat 5. Perhatikan di sini. Ayat 5. Kekuatan sendiri. Berarti yang kedua ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang diri sendiri. Bahaya sekali orang kalau ngomongin, saya gak butuh orang lain. Saya sudah cukup kuat kok. Saya sudah cukup hebat. Bahaya. Bahaya, itu soalnya saya bilang tadi. Bukan berarti kita gak butuh orang sekitar kita. Karena mereka yang menjadi jalan Tuhan buat tolong kita. Bahaya kalau kita bilang, kita sudah pintar kok. Kita sudah hebat, udah luar biasa. Gak usah orang tolong kita. Bahaya, saudara. Ini tentang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin karena kita pintar, kita hebat, kita bijaksana, kita kuat. Waduh. Mari kita lihat contoh sederhana aja. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Gagah enggak? Enakan dengarnya? Saudara. Hebat ini Petrus. Tuhan bilang, kalau aku sebentar hilang dari kamu, kamu akan tergoncang imanmu. Maksudnya kalau Yesus mau mati, tidak lagi bersama murid-murid, Anda akan tergoncang. Dan buktikan, berapa banyak tergoncang? Hampir rata-rata saudara, cuma perempuan-perempuan yang ikut Tuhan. Semua yang laki-laki minggat semua. Pulang jadi nelayan lagi. Ya kan? Murid yang lain, Andreas, Yakobus, Yohanes. Yang turun ke Emmaus pulang kampung. Saudara. Tergoncang. Wah, Petrus bilang. Kalau ada orang yang tergoncang imannya, tepuk dada dia. Aku sekali-kali tidak tergoncang. Siapa yang lebih dulu tergoncang dari semua itu? Petrus. Petrus lebih dulu menyangkal. Petrus dulu yang bilang, saya gak kenal dia. Yang nanya dia cuma anak kecil, seorang perempuan lemah. Tetapi kata-kata perempuan ini menantang dia untuk menyatakan iman, menyatakan keberanian. Tapi dia tergoncang. Makanya ada ayat kita bilang, wahai kamu yang merasa dirimu apa? Hebat. Celaka kamu yang merasa diri hebat.
Saudara, itu sebabnya kenapa Alkitab mengajarin kita rendah hati. Supaya kita nggak sombong dengan kekuatan kita. Nggak sombong dengan kemampuan kita, kegagahan kita, kepintaran kita. Ini dia Bapak Saudara. Anda kuat di mana? Bersyukurlah itu karena Tuhan yang ngasih buat hidup kita. Engkau rasa apa? Pintar aku Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan yang ngasih ini. Engkau rasa engkau diberkati Tuhan. Iya, nyatakan itu dengan iman. Saya ada karena diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ketika itu tidak ada dalam kehidupan kita, itulah mengandalkan diri sendiri. Jadi pelajaran di sini Petrus itu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, kalau kita gambarkan secara rohani, ada banyak orang Kristen mau iring Tuhan pakai kekuatannya sendiri. Itu sebabnya ketika ada masalah jatuh dia. Dia baru sadar ketika dia ada masalah dan dia temukan dia adalah orang paling lemah karena ngiring Tuhan kekuatannya sendiri. Kalau kekuatannya sendiri itu bukan Kristen namanya. Udah kepercayaan yang lain, saudara. Bahwa Tuhan itu harus dicari. Tuhan itu harus ditemukan. Tuhan itu harus dikejar. Tapi kekristenan berbeda dengan itu. Kristen apa Kristen? Tuhan cari kita. Tuhan kejar kita. Tuhan yang temukan kita. Itu kekristenan. Makanya Anda kalau mau kuat bilang Tuhan pegang aku terus Tuhan. Makanya seorang pendeta bilang begini. Saya rasa-rasa mau ganti itu lagu. Pegang tangan Tuhan. Ada kan lagu GPD gitu? Yang tua-tua tahu ya. Pegang tangan Tuhan. Itu lagu gitu. Pegang tangannya yang beri Ada tahu? Kekuatan atau kemenangan. Apa Bu? Kemenangan ya? Ya, ini orang-orang GPD dulu ini. Pegang tangannya Yesus. Itu bentar bilang, aduh rasa-rasa saya mau ganti. Cuma gak enak sama pencipta lagu. Kan kita suka gitu kan, kalau gitu kita ganti. Ada pendeta bilang begini, apa dong? Yang lagu yang paling top kalau berkat itu apa? Yang di Alkitab. Iya doanya habis gimana? Kiranya, kalau dia khotbah dia bilang, nggak ada kiranya, harus mestinya. Karena di depan, mari kita ganti. Mestinya. Ya, itu bukan ngarang pencipta, sekarang udah ngubah firman ya. Oke, ini pendeta bilang begitu. Aduh rasa-rasa saya mau rubah ini lagu ini. Pegang tangan Tuhan. Kenapa? Karena kalau pegang tangan Tuhan, kapan-kapan kita bisa lemah. Ini ciri orang Kristen ngiring Tuhan pakai pegang tangan Tuhan. Waktu lemah, terlepas, jatuh, tertinggal. Ganti apa Om? Saya ingin ganti. Pegang tanganku Tuhan. Berubah kan? Jadi tangan kita yang Tuhan pegang. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa lepaskan kalau Tuhan pegang hidup kita? Itulah kekristenan. Haleluya. Haleluya. Itu kekristenan. Jadi yang sudah setia setiap minggu di gereja. Jangan pikir Anda paling kuat. Kalau engkau gak berserah kepada kekuatan Tuhan, menuntut Anda tertanam di gereja lebih sungguh. Engkau hanya iring Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Dan rata-rata orang begini mudah kecewa. Ya. Terima kasih orang-orang yang bertahan, yang saya tahu begitu lama padahal sudah tahu hiruk pikuk, kehidupan, bahkan tersinggung dan sebagainya. Tapi dia bertahan karena dia tahu bukan dia yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang hidupnya. Amin. Enggak mustahil. Jangan selalu bilang, masuk sudah gereja. Jangankan di gereja. Orang sudah sekolah teologi aja. Bisa pindah agama. Teman satu angkatan saya, saudara. Pindah, pakai kerudung. Coba saudara. Di mana kekuatannya? Rumusnya cuma di situ. Rumusnya di sini. Kenapa? Dia ada di rumah Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bahkan dia berkhotbah. Tetapi dia apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya hebat kok. Saya luar biasa kok. Petrus
Cuman bayang orang sembuh nggak gembor. Gomar gambir, saudara ya. Amin. Bukan kuat kita. Kalau tanya, Om prestasi apa di gereja? Enggak ada. Makanya pun besok-besok kalau saya selesai pelayanan di tempat ini, secepat mungkin. Tuhan, saya memang belum buat prestasi apa-apa di tempat ini. Karena semua yang saya kerjakan bukan kuat saya, bukan. Saya cuma alat. Cuma alat saya. Kalau saya tinggalkan, meninggal dunia, tidak ada yang saya sesalkan. Karena semua ini karena Tuhan, bukan karena saya. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Bukankah semua yang di hidup kita itu punya Tuhan, bukan punya kita? Yang percaya bilang amin dong. Bukankah anak-anak kita punya Tuhan, bukan punya kita? Ya kalau kita mati, kita nyesal dengan anak. Kalau orang beriman, berarti udah waktunya saya berangkat. Tidak ada yang perlu saya sesali. Karena hati saya sedang menuju kepada sorga, tempat yang indah, yang luar biasa, yang lebih hebat dari yang saya tinggalkan. Apa yang kita punya? Harta kita, kekuatan kita, suami kita, istri kita. Semua itu Tuhan yang kasih sama kita. Saudara. Haleluya. Apa yang kau andalkan di hidup saudara? Saya kasih tahu. Andalkan Tuhan. Karena semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Andalkan si pemberi, bukan mengandalkan pemberiannya. Andalkan si pemberi berkat, bukan ngandalin berkatnya. Itu sebabnya saya kagum orang-orang yang semakin diberkati semakin setia. Semakin diberkati semakin luar biasa dalam Tuhan. Itu bikin saya terharu, saudara. Bahwa mereka sudah gak ingat lagi apa dengan berkat. Tapi heran ya, semakin orang cari Tuhan, semakin berkat melimpah dan mengalir dalam kehidupan kita. Itu Anda percaya, saudara. Makanya saya itu kalau pulang-pulang dari orang, Om, nah saya mau usaha Om, buka usaha Om. Oh ya, doain supaya diberkati Tuhan. Oke, doanya sungguh-sungguh Tuhan, berkati. Nggak ada pendeta yang nggak mau jemaatnya diberkati Tuhan. Om, saya mau jual pempek contoh. Pempek saya Tuhan biar laku laris. Amin. Minggu depan nggak gereja, pempeknya laku. Laris. Laku. Bergeser dia. Waktu sedang laris-larisnya, saudara harus lebih setia, bro. Sis. Waktu saudara sedikit lagi diangkat jabatanmu, tetap setia. Hoi. Itu pasti engkau mengandalkan Tuhan. Makanya saya geleng kepala, aduh Tuhan, apa saya salah bilang diberkati. Waktu enggak, belum dagang, dia setia di gereja. Datang berdoa. Ini dia saudara. Ciri-ciri orang mengandalkan Tuhan. Makanya kenapa ini saya ngomongin dulu sekarang lebih dulu. Sebelum saya mau ngomong tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang tersandung di dalam mengandalkan manusia. Karena dia pikir dia ngandalin Tuhan. Dia nggak sadar mengandalkan manusia itu seperti apa. Terus aja. Karena ada 3 cara mengandalkan manusia. Sengaja saya lama-lamain dan memang Tuhan bilang lama-lamain aja karena hujan. Haleluya. Kan pulang daripada saudara tidur dengar khotbah lah. Saudara, amin. Lihat. Kalau semangat khotbah saya tergantung kepada berapa yang hadir. Hari ini mungkin saya, aduh Tuhan sedikit yang hadir. Kan biasa kita bukan cuma begini, 3 kali lipat dari sini. Tapi saya maklumi yang seperti candulan, kebanjiran. Saya gak bayangin sudah. Itu berarti lemarinya belum sempat kering udah basah lagi hari ini saudara ya. Mudah-mudahan kita doain bajunya gak hanyut-hanyut lagi saudara ya. Di Cengkareng gimana. Yang gak bisa nyebrang karena di jalan ada banjir. Tapi saya tetap berdoa semua yang hadir ini karena Tuhan dan saya tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Begitu bukan? Karena saya sini bukan melayani jemaat, saya melayani Tuhan. Saudara alat yang Tuhan taruh di depan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, andalkan Tuhan. Terus, jadi yang ketiga apa?
Orang yang dapat kutuk. Yang ketiga. Oh tunggu, ciri-ciri dulu. Karena yang ketiga itu beda. Lihat ya, saya simpulkan yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri orang kenalin manusia, diri sendiri itu begini. Lebih percaya kepada kemampuan manusia. Kemampuan orang, baik dia sendiri, kemampuan orang lain. Oh saudara saya, oh siapa saya, oh saudara saya jenderal yang bela. Kekuatan orang saudara. Yang kedua, kurang mencari Tuhan. Orang kalau sudah mengandalkan kekuatan sendiri, biasanya terlihat dari kurang mencari Tuhan. Seperti saya bilang tadi, waktu diberkati kurang cari Tuhan. Kurang berdoa, kurang beribadah, kurang cari Tuhan. Sudah mengandalkan itu ciri-ciri. Baru apa? Mudah sombong. Wah, kenapa bisa sombong? Karena apa? Karena dia andalkan kekuatan sendiri. Oh saya luar biasa, jadi sombong. Yang ketiga apa? Mudah takut ketika situasi berubah. Paham gak? Ciri-ciri orang yang mengandalkan manusia apa? Mudah takut ketika situasi berubah. Dulu waktu saudara saya jenderal nih contoh ya. Jenderal, oh dia masih hidup, wah saya aman. Kalau orang di jalan saya, apa lu? Saudara saya jenderal, contoh. Kalau saya ada apa-apa keperluan, Pak jenderal, waduh cair. Waktu dia mati, tergoncang hidup saya. Orang jadi takut ketika situasi berubah. Tapi orang kalau ngandalin Tuhan, situasi apapun berubah, hidup dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena fokusnya ke Tuhan. Haleluya. Ini ciri-ciri. Jadi saudara perhatikan, Anda kalau hidup dalam ketakutan, karena satu situasi hidupmu berubah, jangan-jangan Anda tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirimu sendiri dan mengandalkan siapa di sekitar saudara. Jangan-jangan karena Anda takut itu saudara sebenarnya sedang mengandalkan apa yang ada di hidupmu dan di sekelilingmu. Apakah itu suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, saudaramu yang jenderal. Anda tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga cirinya apa? Lebih mengikuti manusia daripada Tuhan. Karena dia andalin manusia yang diikutin manusia. Kalau orang itu bilang ini, oh kamu tuh begini-gini. Dia ikutin saudara. Itu mengandalkan manusia. Oh kamu harus begini-begini. Dia ikutin saudara. Udahlah gereja, nanti ada minggu depan gereja. Coba hari ini kalau kau gak datang. Lewat ini berkat, lewat ini hasil. Aduh saudara. Ikut manusia. Saudara. Ikut manusia. Ini ciri-ciri orang yang mengandalkan manusia. Dia ikut pasti ucapan manusia. Ketiga, hati yang menjauh dari Tuhan. Apa itu orang yang hidup dalam kutuk? Bukan hanya ngandalin orang, ngandalin diri sendiri. Tapi waktu hatinya jauh. Hatinya menjauh. Kata hati dalam kata Ibrani itu ditulis lev. Apakah kepanjangannya adalah Levi ya, saya nggak tahu saudara ya. Dalam pemikiran Ibrani kata lev itu bukan hanya perasaan, hati, tapi itu coba perhatikan, pikiran, kehendak, keputusan. Jadi itu orang siapa yang ada di bawah kutuk? Yang waktu pikirannya apa? Menjauh dari Tuhan. Lev itu apa? Pikiran. Waktu kehendaknya, keinginannya. Sudah bukan keinginan Tuhan, sudah bukan keinginan firman, sudah keinginan manusia. Itu terkutuk. Hatinya jauh dari Tuhan. Baru keputusan hidup. Dia memutuskan sesuatu bukan berdasarkan ke Tuhan, tapi berdasarkan manusia. Yang hatinya, yang keputusan hidupnya jauh dari keputusan Tuhan. Kalau saya terjemahkan kalimat ini, hati yang menjauh, saudara. Hati yang menjauh dari Tuhan. Pikiran yang menjauh dari Tuhan. Kehendak-kehendak yang jauh. Keputusan hidup yang jauh dari Tuhan. Jauh dari keinginan Tuhan. Itu apa orang itu? Ada di bawah kutuk. Kalau kutuk kita kembali ke definisi awal. Apa? Akibat yang terjadi karena sebuah pelanggaran. Dan inilah pelanggaran-pelanggaran yang kita kerjakan. Yang tetanggamu nggak tahu. Yang istrimu nggak tahu. Hati siapa yang tahu? Jadi jangan ngejas orang, oh kamu begini. Hati siapa yang tahu? Nanti tahu setelah ketika hidup kita mengalami konsekuensi. Makanya itu tadi kan definisinya. Kutuk. Ngalami konsekuensi dari Tuhan.
Karena sebuah pelanggaran terhadap hukum. Nanti kalau di Mazmur, yang orang yang diberkati itu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, minggu depan saudara lihat tentang Taurat Tuhan. Sebenarnya itu yang saya mau khotbah hari ini, saudara. Tapi saya ulang-ulang lagi, ini harus kata Tuhan, bukan kata Tuhan. Saya berpikir, saudara, karena kalau ntar saya bilang kata Tuhan, pendeta sudah bisa dengar suara Tuhan ini, saudara. Saya seumur hidup belum pernah dengar suara Tuhan, belum. Kalau ada pendeta-pendeta, ya mereka lebih beruntung ya. Cuma saya nggak kecewa sih. Saya tahu ada suara Tuhan yang bicara di hati nurani saya, apa yang penting. Nggak perlu mendengar secara verbal, audio kan, gitu kan. Berarti kita masih mengharapkan yang manual. Kalau suara Tuhan itu sudah engkau tangkap di hati nurani, itu sudah lebih dari sekedar mendengar secara audio. Oke? Jadi itu keputusan hidup. Ketika hati jauh dari Tuhan, manusia mulai mencari sandaran lain. Udah pasti begitu. Oke? Puji Tuhan. Saudara. Yesaya 29 tentang hati. Yesaya 13 itu tentang mulut yang memuliakan tapi hatinya Oke, kita baca. Sorry, ini jadi kecil. Yesaya. Bisa cari di sini kok. Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Oke. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa Bapak Ibu Saudara? Hatinya menjauh daripadaku. Datang kemana mereka? Datang kemana? Ibadah. Mulutnya memuliakan, bibirnya memuliakan. Datang mendekat pakai mulut. Tapi mereka punya hati jauh. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara. Ini. Sejak zaman dulu. Sudah terbukti ada banyak orang yang datang beribadah hanya dengan mulut. Ya kalau mau bersaing gereja kita dengan yang lain, kita kasihan gereja, ya kan? Sekalipun masih ada di bawah. Waktu dulu pernah saya dengar ada pendeta naik ke surga, terus dia bilang, ada kan dulu saya dengar, mungkin ada juga pasti dengar seperti saya karena itu heboh waktu itu. Lalu Tuhan bilang sama dia, bla 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 bla, sebut namanya. Jemaat terbesar yang masuk surga adalah jemaat Anda. Jemaatnya paling besar di surga. Oh Tuhan, jemaat saya Tuhan. Tetapi saya pikir gini saudara. Bukan persoalan saya mau bersaing siapa punya jemaat di surga paling banyak. Tapi 100 orang yang Tuhan taruh duduk di kursi ini. 99,9% mengerti firman Tuhan. Amin. Kalau bersaing itu siapa? Saya nggak punya nama. Nggak punya nama. Dulu ada jemaat bilang gini waktu Om harusnya Om kalau khotbah begini. Om punya jemaat bisa ribuan. Terus gimana? Cuman ini yang Tuhan percayakan. Saya aduh gimana? Gimana saya mau bikin trik apa supaya. Om ini kalau itu orang khotbah. Tuhan begitu Om khotbah. Itu pernah ngomong. Tapi akhirnya dia hilang. Ya itu dia cari yang ribuan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Anda mau bertahan di gereja kecil ini. Terima kasih saudara mau bertahan untuk tetap setia. Bahkan terima kasih engkau gak melihat kekurangan siapapun di gereja ini. Engkau melihat Tuhan yang memanggilmu. Karena itu artinya engkau Kristen yang hidupmu dipegang Tuhan. Haleluya. Kalau saya melihat kekurangan sudah lama saya gak jadi pendeta. Betul saudara. Tapi untung
Saya dipegang Tuhan, bukan Tuhan yang pegang hidup saya. Amin. Amin. Gitu kan kita. Makanya orang-orang yang masih ngelihat Tuhan, yang masih ngiring Tuhan dengan kekuatan sendiri, lengser dengan sendirinya, saudara. Bisa bilang amin? Puji Tuhan. Jadi orang yang datang ibadah, tapi mulut, cuma dengan mulut. Oke, Amsal 4:23. Baru 24 menit saya khotbah ya. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ilustrasi kompas, hati itu seperti kompas. Ngerti gak saudara? Kompas itu biasanya kalau dia normal menghadap ke selatan. Ya, benar gak? Mana Jov? Oh, jawaban. Kompas ngadap kemana Jov? Hah? Selatan. Kan dia benar kompas. Nah, iya. Kalau mendaki gunung perlu kompas ya, masuk hutan perlu kompas. Untuk apa sih sebenarnya? Supaya tahu aku pulang. Iya, bisa pulang tanpa tersesat. Kompas ngadap kemana? Ini udah lagi diskusi, mungkin dia Kiki lagi bantah jawaban selatan. Ki, yang benar mana? Timur, iya. Apa? Kompas ngadap mana kalau kompas? Hah? Aduh. Hah? Kompas ngadap kemana? Tuh, yang cum laude kemarin yang baru lulus nih. Kemana? Kompas ngadap mana? Selatan. Utara ke selatan. Ke utara. Utara sebelah sana. Orang jalan hutan per 100 meter dia tulis. 100 meter dalam kecepatan begini. Arah kompas kemana? Supaya dia arah balik, dia tahu. Tahu gak baca kompas? Iya kan? Kenapa pegang kompas? Pas, aduh kita kemana? Tadi kita sebelah mana ya? Kita dari mana? Enggak, kompas nunjukin kamu tuh di sebelah sana. Arah pulangnya kita lihat saudara. Bapak ibu saudara, hati kita tuh kompas. Boleh bilang amin? Hati masih kompas rohani. Jika hatimu jauh dari Tuhan, arah hidup kita tersesat saudara. Kita kehilangan arah hidup kita. Apa yang menjadi ukurannya? Hati kita. Left itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena leftnya tidak lagi kepada Tuhan. Sudah kepada manusia. Haleluya. Nasib. Ya udah nasib. Nasib sudah menjadi bubur. Kalau sudah bubur, tinggal dimakan. Siapa bilang bubur sudah gak ada guna? Bahkan sekarang oma-oma makan bubur. Lihat nasib orang andalin manusia. Kehidupannya seperti semak bulus. Kita ke ayatnya yang ke-6. Tadi kita kembali. Puji Tuhan masih bisa kembali nih. Oke. Sudah mau tamat, yang usah ragu. Oke. Yeremia, oke. Ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nasib orang itu seperti semak di padang gurun. Ayat 6 bilang tadi. Kata Ibrani untuk kata semak adalah arur. Itu menunjukkan kepada semak kecil di padang gurun yang kering, tiada subur, hampir tidak menghasilkan apapun. Kelihatannya hidup tetapi sebenarnya kering secara rohani. Kenapa? Karena di padang gurun. Tidak melihat datangnya kebaikan. Ayat 6 tadi. Artinya orang andalkan Tuhan gak sering menyadari berkat Tuhan. Dia gak ngalamin tuh kebaikan Tuhan. Dia gak rasain itu. Karena fokus hidupnya apa? Bukan pada Tuhan. Ini menggambarkan kehidupan yang tandus secara rohani. Penutup. Memberikan peringatan ayat ini. Apa? Ada bahaya. Ada bahaya. Saudara. Apa itu bahayanya? Lebih percaya kepada manusia, percaya pada kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh. Hidupnya akan menjadi apa? Semak padang gurun. Oke, tetapi Tuhan, perhatikan terakhir. Tuhan memberikan jalan yang berbeda pada ayat berikutnya. Yaitu apa? Hidup yang diberkati karena mengandalkan Tuhan. Ini yang ayat yang ke-7. Mau lihat hidup diberkati?
Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Mari jemaat Tuhan berdiri. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Ya, aku tak dapat jalan sendiri, oke? Tutup matamu, angkat tanganmu. Ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu. Dapat jalan sendiri dengan iman, tak dapat jalan. Engkau perlu Tuhan, melayani Tuhan perlu Tuhan, mengiring Tuhan perlu Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri, bukan gagah kita sendiri. Kita pikir kalau hidup kita sudah berkecimpung dalam hal-hal rohani, bahwa kita itu dalam kendali sepenuh Tuhan. Tidak, kadang kita yang kendalikan diri kita sendiri. Kita yang kendalikan hidup kita sendiri. Kita tidak bersandar berserah kepada Tuhan. Firman Allah biar ini boleh melekat kehidupan kita. Dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong padaku, biarlah sinar untuk mengiring Tuhan dan memasrahkan hidup dalam kekuatan Tuhan membawa hidup kita. Hari ini biar firman bekerja dalam kita, bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan yang telah memanggil kita. Lalu menerangi, haleluya, haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, ada yang mau dibantu doa secara khusus, mau datang ke depan dengan iman. Mungkin selama ini kita salah mengiring Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengubah kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jalan sendiri,
Yesus, tolonglah aku. Biarlah firman-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri, dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku, biarlah sinar-Mu sebab dapat jalan sendiri. Lagi katakan, biarlah sinar-Mu menerangi, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan, sebab ku tak dapat jalan, sebab ku tak dapat jalan. Lagi katakan, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan, kami mau hidup diberkati, kami mau hidup berbahagia. Hindarkan kami dari pengaruh-pengaruh hidup dalam kutub ini Tuhan. Biar kami sadar bahwa kami hanya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kami. Bahkan kami jaga hati kami Tuhan, supaya hati kami berpaut kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Kadang hati kami mudah ditipu, kadang hati kami mudah lemah, kadang hati kami tidak ada dalam pengawasan kami sendiri. Kami tidak menjaganya Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Tapi hari ini ketika firman datang, ini yang kami pegang Tuhan. Hari-hari ini kami akan mengiring Tuhan dan berharap biar tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Biar Tuhan mengendalikan hidup kami sepenuhnya, karena kami berharap bergantung sepenuhnya kepadamu, percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman Allah di hati kami untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam hidup kami mengiring akan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan hari ini. Siapapun kami yang hadir, kami diberkati secara pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya lawatan Tuhan indah bagi kehidupan kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat rekan-rekan sepelayanan kami, umat-umat Tuhan yang sedang dalam musibah banjir lagi hari ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Taruh terus sukacita dalam hidup mereka Bapa, supaya mereka bisa mengatasi semua itu. Tanpa bersungut Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Menaruh keyakinan yang penuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi seluruh sidang jemaat yang tidak sempat hadir karena sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Rudi Tuhan yang dalam persiapan operasi Tuhan nanti Bapa. Kami tahu Tuhan menolong keluarga Pak Rudi. Berikan Ibu Magda kekuatan, anak-anak atau umur keluarga yang menjaganya. Biar Tuhan mereka Tuhan penuh keyakinan, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong proses operasi nanti Tuhan. Baik saluran empedu dan pengangkatan empedunya Tuhan 2 kali operasi ini. Kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada mujizat, ada pernyataan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang hadir tidak hadir Tuhan karena mereka ada masalah, ada persoalan Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh melihat jalan keluar dari Tuhan atas hidup mereka. Mereka yang hidup dengan beban tekanan yang berat, biar Tuhan bisa angkat beban-beban hidup ini. Supaya mereka ada kelegaan datang kepada Tuhan. Dan ajar dan taruh di hati mereka Tuhan sebuah rasa lapar, haus, dahaga akan firman, kebenaran yang mereka rindukan
rindukan Tuhan ada di hati mereka Bapa. Ini kerinduan kami, karena kami rindu kami sama-sama bergandengan tangan maju di dalam Tuhan, mengiring Engkau sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang ambil bagian melayani hari itu sudah berkati, baik pemain-pemain musik Tuhan berkati mereka Tuhan, secara pribadi, keluarga, rumah tangga mereka berkati. Worship leader, singer, Tuhan berkati senantiasa pemakaian Allah lebih dari mereka. Ada berkat yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik tamborin Tuhan, baik Tuhan Aser, Tuhan kolektan, semua Tuhan memberkati dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih atas pertolongan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami mau pulang, sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami tinggalkan gereja ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Tempat di mana yang Tuhan bangun sendiri, Tuhan tetapkan berdiri di komplek ini supaya menjadi berkat. Tuhanlah yang menjadi guru, Tuhanlah yang menjadi pimpinan Tuhan atas pelayanan ini, yang menggiring gereja ini kepada kedewasaan, kesempurnaan Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan langkah pulang umat Tuhan, dan dengan iman kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Kristus Yesus Tuhan, pulang dan bawalah anugerah berkat damai sejahtera, kasih sayang, kemurahan, kebaikan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, buat anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu